Konflik panas antara India dan Pakistan selama 2025 ini bukan kali pertama terjadi. Ketegangan sudah dimulai sejak 1947 saat Inggris memutuskan angkat kaki dari jajahannya di Asia Selatan tersebut. Wilayah-wilayah kerajaan bekas jajahan Inggris di sana lalu diberi pilihan bergabung dengan India atau Pakistan berdasarkan komposisi penduduk mayoritas. Masalahnya, tidak semua wilayah bisa mengambil keputusan dengan mudah. Salah satunya adalah Kashmir. Sang raja kala itu, yakni Hari Singh, dilema untuk membuat keputusan untuk ikut India atau Pakistan. Karena dirinya adalah seorang Hindu, sementara mayoritas penduduk Kashmir saat itu adalah Muslim. Singkat cerita, ia memilih bergabung dengan India yang kemudian ditentang oleh Pakistan. Selain masalah politik, Kashmir juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka tak heran Pakistan dan India memperebutkannya. Perang pun bergejolak, tak cuma sekali tapi terhitung sudah 4 kali. Negara bertetangga itu saling sikut di medan laga. Bagaimana kisah lengkapnya dan siapa yang menang dalam 4 perang itu? Simak dalam video berikut. Konflik bersenjata pertama antara India dan Pakistan pecah hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan kedua negara dari Inggris. Saat itu Maharaja Singh yang sebenarnya ingin memerdekakan Kashmir dianggap terlalu lama mengambil keputusan. Imbasnya ia diserang oleh suku Pathan yang menginginkan Kashmir bergabung dengan Pakistan. Dalam keadaan terdesak dan khawatir digulingkan dari kekuasaannya, Maharaja meminta bantuan India. Dan sebagai syaratnya ia harus menandatangani dokumen untuk bergabung dengan India. Permintaan ini dikabulkan dan India pun mengirim pasukan militernya ke Kashmir. Pertempuran antara pasukan India dan kelompok bersenjata yang didukung Pakistan berlangsung sengit. Awalnya India berhasil memukul mundur pasukan Islamabad dan merebut wilayah strategis termasuk kota Baramulla. Namun Pakistan kemudian mengerahkan angkatan darat dan memperluas eskalasi menjadi perang terbuka. Pertempuran ini akhirnya dihentikan melalui mediasi PBB yang menghasilkan perjanjian gencatan senjata pada Desember 1948. Kashmir pun terbagi dua, sekitar 2/3 wilayah dikuasai India dan sisanya dikuasai Pakistan. Belakangan Cina juga mengklaim sedikit wilayah Kashmir di sisi utara. Perang kedua India-Pakistan meletus pada tahun 1965. Salah satu penyebab awalnya adalah konflik bersenjata di wilayah Rann of Kutch pada bulan April. Namun eskalasi besar meletup setelah operasi Gibraltar oleh Pakistan pada bulan Agustus. Dalam operasi ini sekitar 30.000 pasukan Pakistan menyusup ke wilayah Kashmir yang dikuasai India dengan menyamar sebagai penduduk sipil. Tujuannya untuk mengobarkan pemberontakan rakyat Kashmir terhadap pemerintahan India. Namun rencana ini gagal. Alih-alih membangkitkan pemberontakan, penyusupan itu malah memicu operasi militer balasan dari India. Segera saja pertempuran meluas ke berbagai titik sepanjang perbatasan. India lalu melakukan serangan darat ke wilayah Pakistan, termasuk ke kota strategis Lahore. Konflik ini menewaskan ribuan tentara dan menyebabkan kerugian material besar khususnya di pihak Pakistan. Sekitar 200 tank, 20 pesawat, dan lebih dari 3.800 tentara Pakistan dilaporkan menjadi korban. Kegagalan dalam perang ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap Presiden Ayub Khan. Perang berakhir setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata di Uzbekistan pada Januari 1966 yang dimediasi oleh Uni Soviet. Dari 4 perang ketiga India-Pakistan pada 1971 adalah satu-satunya yang tidak berhubungan langsung dengan Kashmir.
Perang ini bermula dari krisis politik dan kemanusiaan di Pakistan Timur yang sekarang menjadi negara Bangladesh. Ketidakpuasan masyarakat di Pakistan Timur terhadap dominasi elit politik dan militer dari Pakistan Barat memicu pemberontakan besar. Ketika tentara Pakistan melancarkan operasi militer brutal terhadap warga sipil di Pakistan Timur, jutaan orang mengungsi ke India dan menciptakan krisis pengungsi terbesar di Asia Selatan. India akhirnya turun tangan, tak hanya atas dasar kemanusiaan, tapi juga untuk melemahkan kekuatan Pakistan. Dalam waktu singkat, tentara India menguasai wilayah Dhaka dan memaksa lebih dari 90.000 tentara Pakistan menyerah. Ini menjadi penyerahan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dampak langsung perang ini adalah lahirnya negara Bangladesh pada tanggal 16 Desember 1971. Meski bukan fokus utama, isu Kashmir tetap menjadi bagian penting dalam perjanjian damai pasca perang. Hal ini karena melalui perjanjian Simla yang diteken pada 1972, India dan Pakistan sepakat untuk menghormati Line of Control atau LOC. LOC adalah batas militer de facto yang menggantikan istilah gencatan senjata. Namun perjanjian ini tidak diakui sepenuhnya oleh Pakistan yang tetap mempertanyakan legalitas integrasi Kashmir ke dalam wilayah India. Dua dekade setelah Perang Simla, ketegangan kembali meningkat di wilayah Kargil, Ladakh. Pada Mei 1999, pasukan India mendapati sejumlah posisi strategis mereka di sepanjang pegunungan tinggi telah diduduki oleh tentara Pakistan dan juga militan. Wilayah itu berada di dekat Line of Control dan sangat penting bagi akses logistik militer India. Adapun misi penyusupan ini didalangi oleh militer Pakistan, meskipun perintah sipil Pakistan saat itu membantah keterlibatannya. Tujuan mereka adalah memutus jalur suplai India dan menggeser perbatasan secara de facto. India segera meluncurkan Operasi Vijay untuk merebut kembali posisi-posisi yang hilang. Pertempuran berlangsung selama 2 bulan dalam kondisi ekstrim di ketinggian lebih dari 5.000 meter. Sebanyak ratusan tentara dari kedua belah pihak tewas. Singkat cerita, India akhirnya berhasil menguasai kembali sebagian besar wilayah yang sempat direbut. Di bawah tekanan diplomatik internasional, terutama dari Amerika Serikat, Pakistan dipaksa menarik mundur pasukannya. Perang ini menimbulkan dampak politik besar di Pakistan, karena reputasi internasionalnya merosot drastis akibat ulah mereka sendiri. Sampai-sampai pemerintahan Nawaz Sharif pun tumbang pada tahun yang sama, akibat ketegangan dengan militer. Sebanyak 4 perang yang terjadi antara India dan Pakistan belum memberikan solusi jangka panjang atas status Kashmir. Justru setiap perang memperdalam luka sejarah, memperbesar ketidakpercayaan, dan mempersulit upaya diplomasi. Kashmir tetap menjadi salah satu wilayah paling termiliterisasi di dunia, dengan dampak langsung yang dirasakan oleh jutaan warganya. Masuki tahun 2025, gejolak di Kashmir kembali mendidih. Isu Kashmir yang seharusnya sudah ditenangkan lewat politik maupun diplomasi kini menghadapi ancaman nyata untuk kembali terseret ke jurang konflik terbuka. Ketegangan pada tahun 2025 menunjukkan selama status politik Kashmir tetap kabur dan kedua pihak gagal membangun saling percaya, resiko pecahnya perang kelima di kawasan ini bukanlah sekadar kemungkinan, melainkan bahaya yang kian mendekat. Namun perlu diingat, ketegangan India dan Pakistan hingga video ini tayang masih kategori konflik. Belum ada deklarasi perang dari kedua belah pihak. Saksikan perkembangan konflik Kashmir selanjutnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.